Kalau tanpa bu guru di sini, tanpa pihak sekolah di sini tuh, saya nggak tahu itu harus sharing kemana, harus cari tahu kemana. Walaupun sekarang gampang gitu kan mencari ilmu, cuman kita harus butuh praktek, dan mereka tuh bersedia walaupun sudah bukan jam sekolah gitu. Itu mereka sangat welcome. Saya datang ke rumahnya, Masya Allah, mereka dengan sabar mau diajak sama saya untuk susah-susahan bareng dengan anak saya, yang sebenarnya kan tidak ada urusannya ya, Masya Allah ya. Itu saya sangat-sangat benar-benar berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, bunda dari 5 anak-anak yang bersekolah di As-Sunnah. Dari yang anak pertama saya itu Adnan, yang sekarang sudah ada di MTS As-Sunnah. Yang kedua Nanda, ada di SD kelas 5. Ketiga ada Adinda, ada di TKB. Keempat ada Kinan, ada di TKA. Dan yang terakhir ada Alinda di playgroup. Semua itu anak saya mulai dari playgroup, mulai dari sekolah di playgroup itu saya dari rekomendasi dari saudara saya yang bersekolah di sini. Awalnya saya ngelihat dia itu dalam hafalan, Masya Allah, ketika itu saya ngelihat dia masih TK tapi hafalannya sudah jauh sekali. Saya tanya ke beliau, sekolahnya di mana? Beliau bilang sekolahnya di As-Sunnah. Coba aja ke sana gitu. Itu waktu saya mencari-cari TK untuk kakaknya yang pertama, Adnan. Kemudian saya coba cari. Pertama saya masuk ke lingkungannya, itu saya udah terasa, wah, lingkungannya ini seperti lingkungan keluarga ya, nggak seperti sekolah-sekolah yang lain. Awalnya saya ngerasa nyaman di situ. Kemudian saya masuk, saya berbicara dengan kepala sekolah di sini yang bernama Bu Nurlailah. Itu saya bicara itu benar-benar Masya Allah, sangat merekomendasikan. Jadi beliau tidak memaparkan tentang hal-hal yang baik untuk sekolahnya, tapi memaparkan tentang hal-hal baik untuk anak saya gitu. Jadi makanya saya itu terasanya, oh Masya Allah, untuk anak saya ini benar-benar kayaknya bisa nih di sini. Itu awal untuk anak saya masuk ke playgroup. Lalu yang kedua itu anak saya masuk dengan kondisi dia space delay. Itu yang kedua, Nanda. Itu dari yang dia tidak mau berbicara, hanya diam, hanya main HP dan asik dengan dunianya sendiri. Kemudian sampai sekarang SD itu Masya Allah sekali. Itu berbicara sudah tidak terbatas pola pikirnya, dan alhamdulillahnya dari pihak As-Sunnah sendiri itu tidak pernah melarang gitu untuk wacana apa yang ada di pola pikirnya. Dia tidak pernah terbatas gitu. Kalaupun ada yang melenceng, saya langsung utarakan kepada ustadz-ustadz yang ada di sana, dan insya Allah mereka sangat welcome dengan cerita saya, yang saya keluh kesah saya tentang anak saya, tentang bahasa-bahasa yang mereka dapatkan bukan dari sekolah tapi dari YouTube dan dari luar. Saya curhatkan dengan ustadz di sana, dan saya berusaha untuk satu jalur satu arah dengan mereka. Masya Allah, mereka dengan sangat baik merangkul Nanda. Sampai saat ini dia bisa lebih menata bahasanya. Lalu yang ketiga Adinda, itu dengan yang Masya Allah kepribadiannya yang sangat-sangat manja, sangat-sangat tidak bisa dibentak sedikit. Tapi di sini mereka semua, ustazahnya, bu gurunya itu sangat-sangat Masya Allah kesabarannya tinggi sekali. Padahal mereka itu bukan anak-anaknya, tapi mereka itu mengajarkan dengan sangat-sangat tulus, sangat-sangat sabar, bahkan melebihi saya. Dan untuk Dinda ini, anak saya yang sangat-sangat istimewa bagi saya. Istimewa karena dia itu benar-benar manja sekali. Dengan segala hal kekurangannya, saya selalu ceritakan dengan ustazah, dengan bu guru di sini. Dan mereka alhamdulillah selalu berusaha, ayo bun, coba dengan cara seperti ini. Ayo bun, coba dengan cara seperti ini. Gitu. Dan akhirnya sampai di titik terakhir,
kita ketemu dengan solusi untuk Dinda itu sendiri. Dan sekarang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dengan Dinda yang sudah bisa menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya, bisa merangkul, bisa lebih terbuka, tidak manja seperti dulu, bisa mandiri dalam segi sikapnya, dalam segi ikronya yang sekarang alhamdulillah sudah Al-Quran. Masya Allah sekali, dengan kesabaran dari guru-guru di sini tidak pernah mengeluh sama sekali. Tapi mereka selalu memberi arahan kepada kita, terutama orang tuanya dan kepada anaknya juga. Tidak memperdulikan betapa susahnya Dinda pada saat itu, tapi mereka berusaha terus mencoba dengan mencari cara segala macam cara, begitu kita cobain semua. Dan yang keempat ini Kinan. Ini yang masya Allah aktifnya sangat-sangat aktif sekali. Tapi dia itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Karena Kinan ini tidak bisa dibilang jangan. Pada saat itu saya tidak tahu. Lalu saya sharing dengan Bu Guru. Bu, gimana sih Bu caranya supaya Kinan nih bisa saya alihkan gitu. Coba Bu, jangan bilang ke Kinan itu, jangan bilang jangan. Kalau jangan itu tuh sepertinya itu kata perintah untuk Kinan. Coba saya coba tuh. Seperti contohnya misalkan Kinan, jangan mainan di sini ya. Ini terlalu tinggi, nanti jatuh seperti itu. Tapi kalau Kinan itu nggak bisa, kalau dibegitukan dia malah makin ingin naik ke atas, makin penasaran. Nah, lalu saya bilang, Kinan, ini tinggi loh, nanti jatuh. Tetap walaupun saya bicara seperti itu, dia tetap nggak ngubris. Saya cobain dengan yang kata Bu Guru. Kinan, ayo naik yang lebih tinggi lagi, tinggi ke atas. Nanti jatuh, baru dia namanya, oh iya, ini jatuh ya gitu. Wah, saya sama suami heran, oh ternyata ada ya yang anak yang seperti ini gitu. Karena dari anak pertama dan ketiga itu kan tidak seperti itu ya. Kalau dibilang tidak ya, mereka nurut. Nah, Kinan ini sangat berbeda. Nah, itu bikin saya tuh masya Allah, berarti guru-guru di Asuna itu mempunyai banyak pengalaman. Jadi dia itu bisa mengetahui semua karakter anak dengan mendalami anak itu, dan tahu anak itu tidak bisa hanya satu arah pola asuhnya. Jadi harus dicobain seperti ini, coba seperti ini gitu. Dan alhamdulillah asalkan kita terbuka dengan guru-guru di sini, insya Allah semua permasalahan anak itu bisa kita atasi pelan-pelan. Contohnya seperti Kinan dan Dinda. Yang terakhir ini yang saya masukkan Alin itu, namanya Alinda, itu masih di playgroup. Seharusnya dia itu belum masuk, dia itu masuknya tahun depan, tapi saya minta izin karena dia itu terkendala lidahnya itu dia memiliki tongtai dan liptai. Jadi dia berbicara lancar sekali tapi tidak jelas. Nah, saya minta izin sama Bu Lela, Bu, boleh nggak saya sekolahkan lebih awal? Jadi untuk beradaptasi. Karena saya dan suami itu terkendala, kita tidak bisa memantau mereka karena di rumah itu tidak ada teman main. Teman mainnya cuma mainan biasa, nggak bisa untuk ngobrol. Jadi nggak ada bahasa yang lebih gitu kan. Akhirnya sama Bu Lela diizinkan, alhamdulillah. Dan di bulan pertama, bulan kedua itu dia berkembang, cuma belum pesat. Tapi setelah bulan ketiga, keempat, kelima, masya Allah, yang tadinya cuma bisa berkata satu kata, terus dua kata, dan sekarang bisa tiga kata dijadikan satu. Walaupun dengan kata-kata yang cadel, dengan kata-kata yang tidak jelas, itu masya Allah, itu kebanggaan untuk saya tersendiri. Itu saya benar-benar berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih dengan pihak sekolah, TKIT Asuna, juga Playgroup Asuna, bisa mau menerima, mengayomi, mendampingi saya dan anak-anak saya untuk melanjutkan semuanya pelan-pelan gitu. Kalau tanpa Bu Guru di sini, tanpa pihak sekolah di sini tuh, saya nggak tahu itu harus sharing kemana, harus cari tahu kemana. Walaupun sekarang gampang gitu kan mencari ilmu, cuman kita harus butuh praktek, dan mereka tuh bersedia walaupun sudah bukan jam sekolah gitu. Itu mereka sangat welcome. Saya datang ke rumahnya, masya Allah, mereka dengan sabar mau diajak sama saya untuk susah-susahan bareng dengan anak saya, yang sebenarnya kan tidak ada urusannya ya, masya Allah ya.
Itu saya sangat-sangat benar-benar berterima kasih. Dari situ saya berani mengajak semuanya untuk jangan pernah ragu mencoba sekolah TKITS Sunnah ini. Insya Allah segala macam sesuatu trouble itu yang ada pada anak kita bisa kita hadapi bareng-bareng. Yang penting kita terbuka. Dengan pengalaman saya dari 5 anak saya yang beda-beda semua karakternya, lalu sikap dan permasalahan yang ada pada anak-anak saya, insya Allah bisa menjadi pengalaman untuk semuanya. Di sini saya menyampaikan saya sangat berterima kasih dan bisa merekomendasikan sekolah ini untuk kalian semua. Insya Allah di sini amanah. Jangan pernah khawatir untuk semua halnya karena semua hal itu bisa dibicarakan. Saya pernah ngobrol itu dengan Bu Nur Aini selaku penanggung jawab di sini ya. Itu saya pernah berkeluh kesah tentang anak, tentang pribadi saya pun. Beliau bilang, tenang saja di sekolah ini nggak mempersulit orang tua. Asalkan kita ngobrol, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Kita di sekolah ini bukan hanya mencari keuntungan, tapi mencari silaturahmi, mencari ukhuwah, persaudaraan. Jangan ada kesulitan apa-apa, kita obrolin sama-sama. Masya Allah, saya merasa mendapatkan keluarga yang kedua gitu di sini. Saya nggak segan-segan bercerita di sini untuk semua hal tentang anak-anak saya. Sekian sekian kata-kata dari saya. Semoga bisa tergugah untuk hati dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk menyekolahkan anak-anak di sini. Intinya jangan pernah ragu. Kalau belum mencoba, kita lihat saja dulu, kita pantau dulu. Seperti saya memantau awal-awalnya memantau di sini sekitar 1 bulan saya pantau. Setelah saya yakin, baru Anda masukkan anak Anda di sini. Insya Allah amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.